Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irja Setiawan dan saya merupakan mahasiswa program Doktor Ilmu Administrasi Untak Surabaya angkatan ke-38. Di kesempatan kali ini saya mencoba mempresentasikan pra-proposal disertasi saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Studi Kasus Penanggulangan Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi kalau kita berbicara gambaran umum singkat dulu, bahwa undang-undang ini originalnya adalah Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dilakukan revisi undang-undang pada tanggal 16 September kemarin, sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Memang undang-undang ini sangat luas membahas yang berhubungan dengan perkawinan. Kita bisa mengkaji bagaimana perkawinan, kemudian poligami, dispensasi kawin, perceraian, dan sebagainya. Namun agar disertasi ini tidak meluas kemana-mana, makanya kita fokuskan hanya berbicara dengan studi kasus pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri kalau kita mengacu kepada undang-undang ini, ada termuat di pasal 7 ayat kedua. Kalau kita mengacu ke undang-undang terdahulu nomor 1 tahun 74, maka seorang perempuan itu minimal boleh menikah ketika berusia 16 tahun. Sedangkan laki-laki boleh menikah minimal usia 19 tahun. Nah, jadi ada semacam opini ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki karena ada perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki minimal pernikahan usianya. Makanya muncul semacam revisi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang sekarang minimal pernikahan baik perempuan dan laki-laki dibatasi 19 tahun. Kabupaten Hulu Sungai Utara atau lokus dari disertasi ini adalah merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi lokasinya sekitar 190 km dari kota Banjarmasin. Baik, kenapa saya tertarik untuk mengangkat judul ini? Tentunya kita tertarik mengangkat sebuah penelitian karena ada permasalahan yang terjadi. Kalau kita coba lihat opini-opini yang berkembang, baik melalui media cetak, media online, ataupun media televisi, media koran, dan sebagainya, di sini Kabupaten Hulu Sungai Utara mengklaim bahwa pemerintah ini berhasil menekan angka pernikahan dini. Kalau kita coba klik saja di Google sebagai eksperimen, pernikahan dini di Hulu Sungai Utara, maka yang muncul adalah pemberitaan mayoritas dengan pembahasan Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil menekan tingkat pernikahan dini. Karena berita ini pula, makanya pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan penghargaan berupa Antara Awards ya, yang diserahkan oleh LKBN ya, atau Lembaga Kantor Berita Nasional. Penghargaan ini diserahkan karena pemerintah Kabupaten Sungai Utara berhasil menekan tingkat pernikahan dini. Dari opini yang berkembang baik melalui koran, televisi, media online, ini survei yang terjadi bahwa Hulu Sungai Utara berhasil menekan pernikahan dini. Lantas kenapa saya mencoba mengangkat ini? Karena sudah ada penghargaan yang terjadi. Karena kalau kita coba lihat fakta yang terjadi di lapangan, ternyata ada semacam keterbalikan dari opini yang berkembang dengan data yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kita coba lihat data dari Pengadilan Agama Amuntai selama 3 tahun terakhir. Ya,
dari tahun 2018, 2019, dan 2020, ternyata tingkat pernikahan dini melonjak drastis dan sangat luar biasa. Terjadi peningkatan. Dilihat di sini di tahun 2018 ada 15 pasangan yang mengusulkan dispensasi kawin. Artinya mereka menikah di bawah usia undang-undang. Di tahun 2019 ternyata terjadi peningkatan yang sangat drastis, yaitu terdapat 53 kasus dispensasi kawin atau pernikahan dini. Artinya dari 15 kasus menjadi 53 kasus hanya dalam 1 tahun. Di tahun 2020, data yang paling update di bulan Januari 2020, hanya dalam 1 bulan ternyata sudah meningkat ke angka 32 kasus. Nah, di sini dari pengantar ini kita bisa melihat ada semacam ketidaksesuaian antara opini yang berkembang di masyarakat dengan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan tingkat pernikahan dini. Ya, karena itu saya coba untuk mengangkat judul disertasi yang berhubungan dengan studi kasus penanggulangan pernikahan dini ini. Dari observasi atau pengamatan sementara ditemukan masalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya adanya perbedaan opini yang diklaim pernikahan dini berhasil tekan, namun fakta di lapangan terjadi peningkatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada penambahan kasus yang sangat luar biasa dari waktu ke waktu. Nah, ini merupakan data selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai ke tahun 2020, yang data ini bersumber dari Pengadilan Agama Amuntai. Yang kedua, karena ini memang merupakan revisi undang-undang yang dulunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang direvisi baru saja beberapa bulan yang lalu, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga sosialisasi ini menjadi kurang. Ada terjadi perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama Amuntai dengan KUA, sehingga terkadang opini untuk dispensasi kawin ini apakah mengacu ke undang-undang terdahulu atau mengacu kepada undang-undang yang baru. Nah, ini merupakan permasalahan yang kedua yang saya coba dapatkan di lapangan. Yang ketiga, memang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sering melakukan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan atau PUP, ya. Namun sosialisasi ini lebih condong kepada usia ideal pernikahan. Karena menurut DPPKB, usia ideal pernikahan itu adalah perempuan berusia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun. Dan usia ideal ini tidak menyentuh kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di pasal 7 ayat 2 yang dikatakan bahwa perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Jadi sosialisasi ini belum menyentuh dari undang-undang tersebut. Yang keempat, tentunya ada faktor kenapa tingkat pernikahan dini ini menjadi naik signifikan. Salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi kalau kita coba klik data dari kemendikbud.go.id, bahwa mayoritas data sekolah di Hulu Sungai Utara lebih tinggi lulusan dari SD atau madrasah ibtidaiyah daripada SMP maupun SMA. Dan ini merupakan faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Nah, dari beberapa observasi itu sehingga saya tertarik untuk mengangkat judul disertasi ini, ya. Adapun rumusan masalah adalah tentunya yang pertama kita akan bertanya bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan studi kasus penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
undang-undang ini sangat luas. Kita bisa berbicara tentang poligami, perceraian, perkawinan, dispensasi kawin, dan sebagainya. Namun agar disertasi ini tidak meluas kemana-mana, maka kita fokuskan hanya berbicara tentang pernikahan dini. Yang kedua, bagaimanakah model penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara? Tentunya dalam disertasi kita mencoba menemukan model penanggulangan agar disertasi ini ke depan bukan hanya menjadi disertasi kertas, namun bisa bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun tujuan penelitian tentunya sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang ini, dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana model penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berbicara teori, memang ada grand theory, middle theory, dan upright theory atau application theory. Tentunya dari kebijakan publik, dan implementasi. Kebijakan menurut Thomas R. Dye adalah a government can to do, can just do or not to do gitu. Artinya pemerintah bisa melakukan sesuatu atau tidak, ya. Kemudian kebijakan publik tentunya adalah merupakan mempelajari bagaimana kegiatan pemerintahan terhadap perhatian publik. Adapun applied teori, saya mencoba atau tertarik untuk mengambil teori dari Daniel M. Mannion dan Paul S. Battier dalam bukunya Public Policy and Implementation. Namun saya coba kutip teori ini dari buku Leo Agustino yang berjudul Kebijakan Publik. Ya. Ada 3 variabel yang dijelaskan oleh Mannion dan Battier. Yang pertama adalah tractability of the problem atau bagaimana karakteristik dari masalah. Yang kedua adalah ability of statute to structure implementation atau bagaimana karakteristik kebijakan atau mungkin isi undang-undang di dalamnya. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang variabel lingkungannya atau non-statutory variable effective implementation. Nah, teori ini yang saya ambil sebagai applied teori dari disertasi saya, karena variabel-variabel yang dijelaskan bukan hanya berbicara masalah yang terjadi antara opini dengan fakta yang terjadi di lapangan, juga ada karakteristik kebijakan yang kita ketahui bahwa undang-undang ini baru saja direvisi. Dan ini akan menyentuh bagaimana lingkungannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk penelitian terdahulu, saya mencoba mengambil penelitian dari Elisa Septriana, Adelina Hasim, dan Yuniska Normalisa dengan judul terdahulunya adalah Implementasi Undang-Undang Perkawinan tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringgomdo. Ya. Adapun hasil penelitian dari penelitian terdahulu itu adalah yang pertama, perkawinan muda tercatat pada tahun 2011 sampai 2014 terdapat 33 orang. Yang kedua, adanya kasus perkawinan usia muda yang tidak tercatat yaitu sebanyak 17%. Kalau kita coba critical review dari penelitian terdahulu ini, dari teori yang dipakai, memang saya baca mereka memakai teori dari Surjono Sukanto, yang memang bukunya itu berhubungan dengan sosiologi hukum. Jadi dari teori yang mereka pakai dari penelitian terdahulu ini adalah terlalu fokus menggambarkan kesesuaian hukum yang berlaku dengan tingkat kepatuhan pelaksanaan hukum tersebut. Jadi isi dari hasil terdahulu itu dengan hubungan teori, mereka lebih condong bagaimana menghubungkan tingkat kepatuhan undang-undang dengan perilaku masyarakatnya, tanpa menganalisa bagaimana model yang efektif dalam menanggulangi permasalahan pernikahan di usia muda ini. Yang kedua, dari hasil penelitian terdahulu, kalau kita coba critical review, hasilnya hanya menggambarkan data perkawinan dini dan perkawinan tidak tercatat tanpa memberikan model penanggulangan pernikahan dini. Adapun perbedaan
atau mungkin kebaruan disertasi saya dengan penelitian terdahulu adalah saya mencoba dalam disertasi saya ini kebaruannya bukan hanya menggambarkan implementasi undang-undang perkawinan yang berhubungan dengan studi kasus pernikahan dini, namun juga akan mencoba menemukan model yang sangat efektif bagaimana penanggulangan pernikahan muda di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi nanti kita bukan hanya terfokus kepada data-data pernikahan dini, namun kita akan mencoba menemukan model yang efektif bagaimana menanggulangi permasalahan ini. Ya. Adapun metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan informan yang sementara namanya masih belum saya ketahui karena memang kita belum terjun ke lapangan dan ini masih berupa proposal disertasi. Namun ada beberapa informan yang saya coba petakan. Yang pertama dari Kepala Kantor Kemenak di Kabupaten Sungai Utara, kemudian dari Kepala KUA, kemudian Ketua Pengadilan Agama Amuntai, kemudian yang dari keluarga berencana ya di Hulu Sungai Utara, tokoh ulama, tokoh pemuda, dan tentunya pelaku pernikahan dini dan orang tua pelaku pernikahan dini. Nanti ke depan kalau sudah memang ke lapangan kita bisa mengisi nama-nama yang bersangkutan, siapa nama-namanya. Sementara karena kita memang belum ke lapangan dan masih berwujud pra-proposal disertasi, jadi kita petakan dengan informan dengan jabatan atau mungkin siapa sosok yang akan kita pilih sebagai informan nantinya. Adapun ontologi dari pra-proposal disertasi ini adalah asumsi terdapat perbedaan opini dengan data. Seperti yang kita jelaskan pada pengantar tadi, bahwa opini yang berkembang, pemerintah Kabupaten Sungai Utara berhasil menekan tingkat pernikahan dini sampai-sampai mendapatkan penghargaan antara award. Namun fakta di lapangan berkebalikan, bahwa secara data tingkat pernikahan dini meningkat sangat signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian kita putuskan memulai apply teori dari Masmanian and Sabatier. Epistemologinya menggunakan kualitatif dengan tipe deskriptif, artinya menggambarkan nanti bagaimana modal yang efektif dalam menanggulangi pernikahan dini ini. Dan aksiologinya tentunya menemukan relevansi opini pemberitaan dengan keadaan di lapangan. Seperti yang kita ketahui tadi, ada perbedaan opini yang berkembang dengan fakta di lapangan dan menemukan model penanggulangan pernikahan dini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.